Keheningan, jalan pulang ke dalam diri. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-11 dari perjalanan suci kita menuju pencerahan dan ketenangan batin. Hari ini kita akan memasuki wilayah yang paling sunyi, paling lembut, namun sekaligus paling penuh keajaiban dari kehidupan spiritual. Keheningan. Tidak banyak orang yang berani memasuki keheningan, karena di sanalah kita berjumpa dengan diri sendiri, tanpa topeng, tanpa suara, tanpa pelarian. Namun justru dalam keheningan itulah jiwa manusia pulang ke rumahnya. 1. Keheningan bukan ketiadaan suara, tetapi kembali ke sumber. Banyak orang mengira keheningan adalah tidak berbicara, atau tidak ada suara. Padahal keheningan sejati bukan soal kondisi luar, melainkan kondisi batin. Keheningan sejati adalah ketika pikiran tidak lagi mendominasi, ketika hati tidak lagi dikuasai gelisah, ketika jiwa akhirnya bisa bernapas, ketika kita bisa mendengarkan kehadiran Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita bukan pikiran, bukan masa lalu, bukan luka. Keheningan adalah kembali ke sumber, ke titik terdalam dalam diri, di mana kita diciptakan oleh Tuhan. Keheningan adalah rumah batin. 2. Dalam ajaran Buddha, heninglah, maka kamu akan melihat. Sang Buddha sering menyendiri berhari-hari, bukan karena melarikan diri dari dunia, tetapi karena dalam keheningan, batinnya menjadi jernih seperti danau yang tenang. Beliau mengajarkan, ketika pikiran diam, barulah kamu bisa melihat segalanya apa adanya. Keheningan adalah cermin. Tanpa keheningan, kesadaran tidak bisa bekerja. Ketika batinmu tenang, kamu melihat penderitaan, kebahagiaan, keinginan, dan nafsu tanpa terseret olehnya. Barulah kamu bebas. 3. Dalam iman Katolik, Tuhan berbicara dalam keheningan. Dalam kitab suci kita membaca, Tuhan tidak datang dalam angin besar, tidak dalam gempa, tidak dalam api, tetapi dalam suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Itulah keheningan para bapak gereja, para biarawan, para mistikus Katolik, bahkan Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib. Semuanya menemukan Tuhan dalam keheningan yang panjang dan mendalam. Mereka menyadari bahwa Tuhan tidak berteriak, Tuhan berbisik, dan hanya hati yang hening yang bisa mendengarnya. Dalam keheningan Tuhan memeluk jiwa tanpa kata-kata empat. Dalam filsafat Stoik, keheningan adalah kekuasaan atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi ia bisa mengendalikan respon batinnya. Dan untuk bisa mengendalikan respon batin, kita membutuhkan keheningan. Marcus Aurelius setiap pagi duduk dalam diam sebelum membuat keputusan. Epictetus sering mengajarkan muridnya untuk berhenti bicara sebelum marah. Mengapa? Karena suara pikiran manusia sering lebih keras daripada realitas itu sendiri. Keheningan adalah kekuasaan terbesar, kekuasaan atas diri sendiri. 5. Dalam Taoisme, keheningan adalah wujud tertinggi dari kekuatan Tao mengalir paling kuat. Ketika kita diam, manusia yang paling kuat adalah manusia yang paling hening, kata Lao Tzu. Air menjadi kuat karena ia tenang. Gunung menjadi kokoh karena ia diam, akar menjadi dalam karena ia sunyi. Cahaya Tao hanya bersinar di dalam hati yang tidak riuh. 6. Mengapa keheningan penting bagi pencerahan? Karena keheningan menyembuhkan luka, menenangkan pikiran, menurunkan ego, menuntun kita pada kesadaran, mempertemukan kita dengan Tuhan, memperlihatkan realitas apa adanya, mengubah kegelisahan menjadi kebijaksanaan, mengubah kesedihan menjadi penerimaan, mengubah kekacauan menjadi kedamaian. Setiap orang yang tercerahkan, apapun agamanya, memiliki satu kesamaan. Mereka mencintai keheningan. Mereka berdiam dalam keheningan. Mereka menjadi satu dengan keheningan. 7. Latihan hari ke-11. Memasuki keheningan yang menyembuhkan hari ini, kita akan berlatih 3 menit saja keheningan murni. 1. Duduklah dengan nyaman. Pejamkan mata. 2. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiran lewat seperti awan. 3. Jangan melawan pikiran. Jangan mengejar pikiran. Biarkan ia datang dan pergi. 4. Rasakan dirimu sebagai kesadaran yang mengamati, bukan isi pikiran. 5. Biarkan keheningan mengisi ruang batinmu. Biarkan Tuhan berbicara lembut di dalam dirimu. 6. Setelah 3 menit, buka mata perlahan. Lakukan latihan ini minimal 1 kali hari ini. Kalau bisa, 2 atau 3 kali. Keheningan kecil ini, bila dilakukan setiap hari, akan mengubah hidupmu dari dalam keluar. Penutup hari ke-11, saudara-saudariku yang terkasih, keheningan bukan tempat pelarian, keheningan adalah rumah jiwa. Ketika dunia bising, ketika pikiran ramai, ketika hati letih, kembalilah ke keheningan. Di sana kamu akan menemukan dirimu, di sana kamu akan menemukan Tuhan, di sana kamu akan menemukan damai yang tidak bisa diberikan dunia. Besok kita akan memasuki hari ke-12. Menyadari nafsu tanpa melawannya. Pelajaran yang penting karena banyak penderitaan berasal dari keinginan yang tidak disadari. Sampai besok, tetap lembut, tetap hening, tetap dekat dengan cahaya.